Pria ini bernama Top Itipat, atau biasa dipanggil dengan Top. Siang itu di sebuah bank terlihat Top sedang meyakinkan pegawai bank untuk mendapatkan pinjaman yang akan digunakan untuk membuat pabrik. Di sana ia menceritakan kisah perjuangannya dalam berbisnis. Dulu Top ini merupakan anak SMA yang kecanduan dengan game online. Hingga suatu hari saat mengikuti kelas komputer, ia malah melakukan transaksi jual beli equipment yang ada di dalam game tersebut. Dan ternyata dari penjualan item tersebut bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, hingga ia bisa membeli beberapa komputer dan juga mobil pribadinya sendiri. Kesuksesan Top membuat kekasihnya yang bernama Lin cukup bangga dengannya. Namun tidak dengan kedua orang tuanya. Mereka lebih suka Top giat belajar daripada terus-terusan bermain game. Namun keinginan orang tuanya tak dihiraukan. Ia malah terus menjalankan bisnis gamenya sampai ia lulus SMA. Hari-harinya Top hanya berfoya-foya, menghabiskan uangnya untuk membeli peralatan game, hingga ia tidak diterima di universitas negeri sesuai keinginan orang tuanya, dan malah diterima di universitas swasta yang biayanya cukup mahal. Ditambah lagi saat itu usaha ayahnya sedang berada di ambang kebangkrutan. Keadaan ekonomi mereka cukup sulit untuk menyekolahkan Top di universitas swasta. Sementara uang tabungan Top semakin hari semakin menipis. Ditambah lagi akun game satu-satunya yang menjadi sumber penghasilannya telah dihapus oleh pemilik game karena dianggap telah melanggar. Namun Top tak berhenti sampai di situ. Dari game online akhirnya ia beralih ke bisnis jual beli barang elektronik, lebih tepatnya DVD player. Namun lagi-lagi usahanya harus sia-sia karena semua DVD player yang ia beli adalah DVD player bajakan yang sudah rusak. Hingga suatu hari sang ayah menasihati Top akan dunia nyata dalam perbisnisan, di mana jika kita kalah maka kita akan kehilangan segalanya. Sang ayah juga mengatakan bahwa ia bersedia membayar uang kuliah Top asalkan ia mau belajar. Namun Top menolaknya dan berkata bahwa ia masih bisa membayar kuliahnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Top pun berhasil membayar biaya kuliahnya dengan uang hasil pegadaian kalung jimat milik ayahnya yang ia lakukan secara diam-diam. Sepulang sekolah, Top iseng mampir ke tempat pameran makanan. Di sana ia melihat sebuah alat pembuat kacang goreng khas Thailand yang sangat canggih. Top yang mempunyai mental bisnis pun langsung membeli alat tersebut tanpa memikirkan resikonya. Hingga keesokan harinya, ia pun mulai mencari tahu proses pembuatan kacang goreng tersebut. เจ๊ใช้กาแฟอะไรคั่ว เอาอะไรเต๋ อ๋อหมอหวานหวาน ช่วยชิมเกาลัดให้ผมหน่อยดิ มาว่ามันอร่อยเลยนะ Kemudian Top pun mulai membuka stand kacang gorengnya di sebuah mall. Ia berusaha bekerja keras banting tulang dan membagi waktu antara kuliah dan juga bisnis kacang gorengnya. Ia dibantu oleh sang paman yang setia untuk menjaga stand kacangnya itu. Namun ternyata tak ada satu orang pun yang melirik kacang goreng milik Top. Hingga saat Top mengantar pacarnya ke pasar, ia meriset cara pedagang menawarkan barangnya. Hingga ia menemukan kunci dari masalah penjualannya. Akhirnya Top mulai memindahkan standnya dari area parkir ke lobi utama, di mana stand kacang gorengnya akan menarik pengunjung yang baru datang ataupun akan pulang. Dan benar saja, semenjak pindah lokasi penjualan kacang gorengnya berjalan dengan lancar. Bahkan Top memiliki beberapa cabang di setiap lantai mall, hingga membuat Top harus meninggalkan ujiannya karena ia harus membantu sang paman berjualan. Namun kesuksesannya tidak berjalan lama. Ternyata asap dari dalam penggorengan tersebut membuat atap mall menjadi kotor, dan Top harus memperbaiki atap tersebut dalam satu malam. Karena jika tidak, pihak mall akan memutus kontraknya dengan Top. Jadi mau nggak mau Top pun harus memperbaiki atap itu sendirian. Hingga saat malam, sang ibu yang kasihan mencoba membantu anaknya tersebut. Namun tiba-tiba satpam datang dan mengusir mereka karena waktu mereka ternyata sudah habis. Di sana Top mencoba menyuap si satpam untuk mendapatkan tambahan waktu. Namun si satpam menolak dan malah merendahkan sang ibu karena tidak bisa mendidik anaknya untuk bersikap sopan dan jujur. Hal itu membuat Top merasa kesal. Ditambah lagi ibunya mengungkapkan bahwa besok Top beserta keluarganya harus pindah ke Cina karena perusahaan ayahnya sudah benar-benar bangkrut. Setelah berpikir keras, Top pun memutuskan untuk tetap tinggal di Thailand.
Ia pun berjanji akan belajar dengan giat asalkan ayahnya mau membayar biaya kuliah Top sesuai perkataan ayahnya tempo hari lalu. Sang ayah pun setuju, namun hal ini membuat sang ibu sedih karena harus terpisah dengan anak tunggalnya. Sebelum berangkat kuliah, Top menyempatkan waktu untuk memperbaiki atap mall. Namun setelah atap mall selesai diperbaiki, pihak mall malah memutuskan kontraknya secara tiba-tiba. Ditambah lagi, Top harus menerima kenyataan bahwa rumahnya telah disita oleh pihak bank. Beruntung Top masih memiliki seorang paman yang setia menemaninya. Meskipun rumahnya sudah disita, secara diam-diam Top dan pamannya masih tinggal di dalam rumahnya. Masalah yang bertubi-tubi itu pun membuat Top semakin terpuruk. Hingga saat ia bertemu dengan pacarnya, ia tak bisa berkata apa-apa selain menangis di pelukan pacarnya itu. Dan untuk menghibur kekasihnya, Lin menyuruh Top untuk mencicipi rumput laut kesukaannya. Dan setelah mencicipi rumput laut tersebut, Top berinisiatif untuk membuat produk rumput laut bersama pamannya. Có con là bên 10,000 นะลุง สงสัยไม่แน่ Namun hal itu tak semudah yang ia bayangkan. Setelah menghabiskan bahan baku, mereka belum menghasilkan rumput laut yang gurih dan juga renyah, hingga membuat sang paman merasa bersalah karena tak berhasil menggoreng rumput laut dengan benar. Belum lagi saat Top yang menjual seluruh komputernya untuk membeli bahan baku dan juga biaya hidup mereka. Hingga suatu malam, mungkin karena kecapean, sang paman pun jatuh tergeletak di lantai. Setelah memastikan pamannya baik-baik saja di rumah sakit, malam harinya Top mencoba menggoreng rumput laut itu sendiri. Namun setelah berkali-kali mencoba sampai bahan bakunya habis, Top masih belum mendapatkan hasil. Hingga akhirnya ia pun terpaksa menggoreng bahan baku yang sudah kehujanan tadi malam. Namun ternyata hasilnya di luar dugaan. Akhirnya Top berhasil membuat rumput laut yang begitu gurih dan juga renyah. Singkat cerita, usahanya pun berjalan dengan lancar. Bahkan dalam sebulan Top bisa mendapatkan penghasilan 1 juta baht atau sekitar 400 juta rupiah. Top berpikir dengan penghasilannya yang sekarang bisa membantu masalah keluarganya. Namun saat ayahnya memberitahu utangnya mencapai 40 juta baht atau sekitar 16 miliar, Top pun langsung terkejut. Ia tahu bahwa bisnisnya yang sekarang tak akan bisa melunasi hutang ayahnya. Belum lagi dalam waktu dekat Top segera keluar dari rumahnya karena pihak bank telah menjual rumah tersebut. Walaupun sebenarnya Top nggak rela jika harus keluar dari rumah yang banyak sekali kenangan bersama orang tuanya, di sana ia nggak sengaja menemukan obat penenang yang sering dikonsumsi kedua orang tuanya yang membuat Top semakin cemas akan keluarganya. Hingga suatu malam saat Top membeli cemilan di 7-Eleven, Top mendapat ide untuk memasarkan produk rumput lautnya di supermarket tersebut. Namun lagi-lagi Top harus menelan kekecewaan karena produk telah ditolak oleh manajer 7-Eleven karena pengemasannya yang kurang menarik dan tidak memenuhi standar. Mendengar itu lagi-lagi Top harus menelan kekecewaan. Tak berhenti di situ, sang pacar yang curiga karena Top tak pernah masuk kuliah akhirnya mendatangi rumah Top dan mengetahui bahwa rumah Top telah disita oleh pihak bank. Di sana sang pacar pun marah karena Top tak pernah menceritakan masalahnya. Lin yang khawatir akan keadaan Top berjanji akan menolong dengan meminta bantuan kepada ayahnya. Namun mendengar itu, Top pun marah dan langsung memutuskan Lin. Top terpaksa memutuskan Lin karena ia takut bahwa Lin tak akan bahagia jika terus bersamanya. Harapan Top pada 7-Eleven tak berhenti sampai di situ. Ia terus memperbaiki kemasannya dan kembali ke kantor 7-Eleven untuk mempromosikan produk rumput lautnya yang ia beri nama Tau Kenoi. Di sana Top rela menunggu seharian hanya untuk bertemu dengan si manajer. Namun setelah menunggu, Top sadar bahwa manajer tak mau menemuinya, hingga membuat Top kesal dan memberikan semua produknya kepada satpam penjaga lift. Di tengah keputusasaannya itu, Top mencoba curhat kepada sang ibu. Top merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Semua jalan menuju kesuksesan telah tertutup dengan rapat. Sang ibu pun menasihati agar Top tidak menyerah dan terus berusaha untuk mendapat nilai yang bagus. Sang ibu mengira Top membicarakan tentang kuliahnya,
karena selama ini Top masih merahasiakan jika Top sudah berhenti kuliah. Beruntungnya Takeno yang ditinggalkan tak sengaja dilihat oleh si manajer, hingga membuat si manajer dan para petinggi lainnya meloloskan produk tersebut. Namun sebelum Top mengirimkan produknya, mereka harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan GMP di pabrik milik Top. Karena itu Top pun pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Namun meskipun Top sudah menceritakan kisah perjuangannya yang begitu berat, pihak bank tetap tak bisa memberikan pinjaman. Karena saat ini Top baru berumur 19 tahun, masih belum cukup untuk menerima pinjaman dari bank. Ditambah lagi ayahnya yang masih mempunyai hutang dalam jumlah besar. Mendengar itu Top pun kembali frustasi. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang hanyalah dengan menjual satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu mobil tercintanya. Mobil yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri. Dan kemudian ia pun menyewa sebuah ruko untuk dijadikan pabrik Takeno-nya.สวัสดีค่ะ นี่คุณต้นจัดไป ขอโทษนะครับ ผมลืมบอกว่าสียังไม่ให้ สวัสดีครับ Setelah beberapa hari, Top pun merasa sangat bahagia. Karena ternyata meskipun ada beberapa part yang harus diperbaiki dari pabriknya, 7-Eleven akhirnya menyetujui kontrak kerjasama dengan Top. Hari-hari berikutnya pun mereka sibuk mempersiapkan Takenoi sebanyak 72.000 piece untuk disetorkan ke 7-Eleven. Sebelum pergi, Top mengucapkan banyak terima kasih pada sang paman yang selalu setia menemaninya. Ketika sampai di tujuan, awalnya seorang QC menolak produk milik Top karena mereka telah terlambat dari jam yang dijadwalkan. Namun saat melihat darah yang keluar dari hidung Top, QC itu pun berpikir bahwa Top telah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Hingga akhirnya si petugas itu pun menerima produk tersebut dengan syarat Top tidak boleh terlambat lagi. Akhirnya perjuangan keras Top telah membuahkan hasil. Dengan perasaan yang begitu senang sekaligus sedih, Top pun menyuruh ayah dan ibunya untuk segera kembali, karena sekarang ia bisa membantu melunasi hutang-hutang keluarganya. Dan film pun akhirnya tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Klik tombol like kalau kalian suka dengan ceritanya, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan jadi orang baik. Salam hobi nonton.